Saya masih bersama pendiri lembaga survei SMRC, Profesor Saiful Mujani, yang juga penulis buku berjudul Kuasa Rakyat, yang menganalisa tentang perilaku memilih dalam pemilihan legislatif dan presiden Indonesia pasca Orde Baru. Prof. Saiful Mujani, tadi kita bicara soal sebaiknya Jakarta pilkadanya nanti diisi dengan nama Pak Anies, nama Pak Ahok, nama Pak Ridwan Kamil. Itu seru dan asyik buat pemilih Jakarta. Tapi pertanyaannya adalah Pak Ahok itu hanya didukung oleh PD Perjuangan. PDIP nggak bisa sendirian. Mengapa? Jadi bagaimana bisa mewujudkan 3 nama itu kalau satu partai tidak bisa mendukung atau mengusung nama Basuki Cahayapurnama sendirian? Oke. Di situ tantangan untuk partai politik, Mbak Rosy, saya melihatnya ya. Kan tidak salah kita melakukan revisi terhadap koalisi dengan kualitas yang lebih baik. Kualitas yang lebih baik artinya mengedepankan kepentingan rakyat, dalam hal ini adalah memberikan opsi atau pilihan-pilihan yang lebih baik, lebih beragam. Dan itu kan menguntungkan rakyat dengan banyak pilihan seperti itu. Jadi kalau Ahok masuk ke sana tapi syaratnya tidak terpenuhi karena partainya hanya PDI Perjuangan, dilakukan revisi. Ada diskusi antara Pak Surya Paloh dengan Ibu Mega, diskusi Caimin dengan Ibu Mega, dan seterusnya kayak begitu. Karena apa? Karena untuk mencalonkan Anies itu cukup 2 partai. Oke? Tidak perlu harus 3. Misalnya yang masuk di sana adalah Nasdem dengan PKS. Itu cukup. Sekarang partai PDI Perjuangan dengan PKB misalnya, itu bisa untuk mendukung Ahok misalnya seperti itu. Nah, jadi itu adalah satu perbaikan daripada bentuk-bentuk koalisi dalam pemilu nasional sebelumnya. Karena itu menciptakan satu keragaman seperti itu satu. Dan berdasarkan pada aspirasi warga DKI, yaitu 3 tokoh ini. Tapi juga menarik untuk dicatat, Mbak Rosy, gitu ya. Kita sebelumnya melihat keinginan Golkar untuk mempertahankan Ridwan Kamil di Jawa Barat. Tapi belakangan tiba-tiba hilang keinginan tersebut, gitu ya. Pertanyaannya adalah kenapa terjadi perubahan sikap Golkar dan Ridwan Kamil untuk masuk ke Jakarta dengan cara merombak format koalisi yang sudah terbentuk selama ini. Kalau mau masuk Jakarta, masuk aja seperti yang saya sarankan tadi. Kan bagus. Yeah. Jangan cawe-cawe dan ganggu partai lain. Saya melihat di situ ada pressure terhadap partai-partai di luar pendukung Prabowo ini agar masuk ke dalam koalisi tersebut. Sehingga diusahakan supaya Ridwan Kamil menang, Anies harus dibunuh. Itu yang saya lihat. Kenapa harus begitu? Kira-kira begitu. Boleh saja, tentu saja ya, dalam politik yang Machiavellian seperti itu. Tapi akan sangat baik kalau mendengarkan aspirasi masyarakat tersebut. Di mana masyarakat sudah punya pilihan. Setidaknya sementara ini, dia mengagumi Anies masih unggul gitu ya. Mengagumi Ahok kuat, masih gitu. Dengerinlah rakyat itu gitu. Ketiga juga Ridwan Kamil sebagai pendatang baru di Jakarta. Dan apalagi mereka punya resources mungkin yang lebih besar. Karena jumlah partainya juga lebih besar kalau digabungkan kira-kira Mbak Rosy. Percaya dirilah untuk bersaing di Jakarta. Jangan merusak partai-partai yang lain yang sedang membangun sebuah koalisi untuk memberikan harapan kepada rakyat Indonesia dan rakyat DKI Jakarta sebagai satu etalase politik nasional. Kalau di Jakarta bagus, mungkin akan baik gitu ya untuk daerah-daerah lain juga Mbak Rosy. Jadi kita menyambut Ridwan Kamil untuk ikut dalam kontestasi Pilkada Jakarta. Tapi jangan dong menutup kesempatan untuk seorang Anies Baswedan dan juga calon yang lain. Persis. Anda seorang pollster selalu dimintai pandangan tentang elektabilitas seorang tokoh dan bagaimana kemudian partai mengusungnya. Tadi Anda sudah mengatakan soal Ridwan Kamil. Berawal dari wali kota Bandung menjadi gubernur Jawa Barat. Dan memang ia tertinggi elektabilitasnya di Jawa Barat. Tetapi ia dimasukkan atau dia kemudian dipindahkan ke Jakarta yang kemudian membuat elektabilitasnya kalau di Jakarta ya lebih rendah dibandingkan wajar karena dia memang tokoh di Jawa Barat. Tetapi memang semacam dipindahkan ke Jakarta oleh Partai Golkar. Apakah menurut Anda Partai Golkar ini sedang mengorbankan sesuatu atau memang sengaja dikorbankan? Saya melihat begini Mbak Rosy, ada kejanggalan di situ ya kalau dilihat secara politik.
bagaimanapun bagi Golkar sebagai sebuah partai politik, jumlah kursi itu yang utama. Ya, tujuannya adalah mengumpulkan kursi sebanyak-banyaknya di DPR. Oke. Nah, kalau bicara itu, jauh Jawa Barat lebih strategis daripada DKI Jakarta. Untuk Partai Golkar? Untuk Partai Golkar. Mengusung kadernya sendiri? Iya. Jadi memenangkan Ridwan Kamil di Jawa Barat itu jauh lebih strategis bagi Partai Golkar ketimbang memenangkan Ridwan Kamil di DKI yang belum tentu menang. Yeah. Oke? Ya gitu. Oleh karena itu paling logis adalah seperti suara-suara yang muncul di Golkar sebelumnya, Ridwan Kamil akan dijaga di Jawa Barat. Oke? Tidak akan masuk ke Jakarta. Tapi belakangan kan kita tahu akan masuk ke Jakarta. Dengan sendirinya itu adalah sebuah kemenangan besar bagi Gerindra sendiri. Karena pesaing Ridwan Kamil, kedua setelah Ridwan Kamil itu adalah kader Gerindra. Dan dialah kemungkinan akan... Itu Deddy Mulyadi di Jawa Barat. Kemungkinan akan terpilih menjadi gubernur di Jawa Barat. Itu kemenangan bagi Gerindra. Kekalahan bagi Golkar. Kita bicara kalah dan menang kan dalam soal ini. Gitu ya. Terus berikutnya adalah di DKI. Di DKI mengorbankan dan menciptakan satu bentuk politik kartel yang sangat buruk. Bentuk kartel tadi hilangnya persaingan. Dimonopoli oleh satu kekuatan tertentu gitu ya, yang tidak bisa saya sebutkan namanya. Dalam hal ini Barosi. Nah, di situ kemudian yang kita melihat adalah sebuah kolusi gitu ya. Partai politik itu bukan partai sebenarnya. Karena partai itu mengandaikan adanya hubungan dengan konstituen dan seterusnya, adanya persaingan antara partai politik untuk mendukung kadernya dan seterusnya semacam itu. Apa yang terjadi yang kita lihat di Jakarta adalah semuanya kolusi. Semuanya kompromi. Tidak mengedepankan kepentingan masing-masing partai. Dan pemilihnya. Pasti di sini ada koordinasinya. Tidak mungkin secara spontan tiba-tiba jadi sepakat kayak begitu, tidak. Saya melihat di situ ada sebuah kekuatan yang extraordinary itu yang membuat koalisi tadi tidak menjadi lebih baik, malah menjadi lebih buruk dalam membuat sistem kepartean kita sistem kepartean kartel sebagaimana udah ditulis teman saya Dodi Ambardi. Bung Saiful, Pak Anies Baswedan ketika ditanya wartawan mengatakan begini, apakah pertanyaan wartawan begini, ada upaya Kim Plus ini untuk jegal Pak Anies di Jakarta? Jawab Pak Anies, ya itu kan semua spekulasi kita sekarang ini. Tidak ada yang berubah, memang ada yang berubah, belum ada yang berubah. Tentu kalau kita bicara tentang komentar-komentar, tapi keputusan partai kan masih sama semua. Dan saya percaya partai-partai ini, yang mana itu kita tahu ada PKB, Nasdem dan PKS, akan mengikuti apa yang menjadi aspirasi pemiliknya. Apakah percaya diri seorang Anies Baswedan ini menurut Anda ada dasarnya ketika hampir semua orkestrasi pernyataan publik partai-partai politik seperti sudah mengindikasikan bye-bye Anies Baswedan? Saya melihat itu bukan percaya diri Anies, tapi saya memahaminya itu sebagai sebuah harapan. Anies berharap demikian gitu ya. Dan harus begitu secara normatif bicara supaya komunikasi dengan partai-partai tetap terjaga dengan baik. Tapi kita tahu di balik itu sesungguhnya bahwa Anies sedang disingkirkan gitu ya oleh partai-partai ini. Bahkan kita lihat tadi di pidatonya awal Ketua PKS ya, yang paling eksplisit mendukungnya tiba-tiba kemudian menyambut keinginan dari koalisi sebelah gitu ya. Kenapa Nasdem saja yang diajak? Ajak PKS juga. Kenapa PKB aja yang diajak bicara? Kenapa PKS tidak? Itu kan terlalu harfiah gitu ya untuk menunjukkan kelemahannya sebagai partai politik. Disayangkan sebetulnya PKS seperti itu. Tapi memang PKS dalam kondisi yang sangat sulit menurut saya. Tanpa PKB dan tanpa Nasdem dia tidak bisa apa-apa. Dalam situasi seperti itu. Ada alternatifnya dengan PDI Perjuangan mungkin. Tapi itu mungkin secara historis tidak mudah kerjasama seperti itu. Kita lihat juga contoh yang lain mungkin. Ini tadi di DKI. Kita agak geser sedikit Mbak sebagai contoh. Kasus di Sumatera Utara. Gitu ya. Sekarang tinggal satu partai di Sumatera Utara yang tidak masuk ke dalam koalisi besar. Yaitu yang namanya PDI Perjuangan. Karena semuanya sudah ke Bobi Nasution. Udah ke Bobi semuanya. Termasuk PKS. Terakhir PKS yang bergabung ke Bobi Nasution.
Itu dimungkinkan seperti itu karena PDI Perjuangan kebetulan bisa mencalonkan sendiri. Gitu. Tidak apa, masih ada persaingan di situ. Walaupun mungkin dilihat dari sisi partai tidak terlalu berimbang. Ingin saya katakan bahwa PKS bisa begitu, maksud saya, gitu ya. Juga Nasdem dan juga PKB. Gitu ya. Jadi pada umumnya partai kita perilakunya seperti itu. Apalagi dalam situasi yang tidak mudah, ada pressure, ada tekanan, ada kriminalisasi politik dan seterusnya semacam itu. Dan saya tidak bisa menyebutkan namanya, gitu ya. Tapi kalau ngobrol di belakang kita bisa ngobrol kira-kira gitu, Mbak Rosy. Tapi kan ada kriminalisasi politik bahwa untuk mencapai tujuan-tujuan politik menggunakan kasus-kasus hukum. Saya melihat itu pada partai politik besar gitu yang terjadi di negeri ini. Dan itu sangat buruk bagi politik kita, bagi kemandirian partai politik dan bagi kehidupan publik kita. Masyarakat yang berharap pada hasil pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Mbak Rosy. Kami kembali sesaat lagi. Hari ini, informasi bertebaran.